Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja keluar dari rumahnya. Sang suami bernama Hatake, sedangkan istrinya yang embem-embem pasti para master colekiawan sudah tahu nih. Ya, benar saja, ia adalah Mbak Megu Fujiwara. Saat itu, Megu sedang mengantarkan suami untuk bekerja sambil membawa kantong sampah yang akan ia buang. Hatake pun mengatakan kepada istrinya bahwa hari ini ia akan pulang larut malam. Megu pun tidak mempermasalahkan kesibukan tersebut dan mencoba mengerti tentang pekerjaan dari suaminya. Memang istri yang idaman. Nah, ketika suami telah pergi, Megu pun kemudian menyapa seorang pria. Diketahui pria tersebut merupakan tetangga dari Mbak Megu yang juga kebetulan ingin membuang sampahnya. Lalu setelah Megu selesai membuang sampah, ia pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Nah, saat Megu telah masuk, pria tak kasar mata itu pun malah cengar-cengir nggak karuan. Yang mengherankan, ia lalu memeriksa sampah yang telah dibuang oleh Mbak Megu. Dan ketika memeriksanya, ia pun menemukan barang-barang spiritual milik Mbak Megu. Dan pria itu pun lalu mengambilnya untuk digunakan sebagai obat imajinasi liarnya. Sesampainya di rumah, pria itu malah menghirup aroma barang-barang mistis milik Mbak Megu. Ternyata pria tersebut saatlah mengagumi kemolekan tubuh dari Mbak Megu. Tak sampai di situ, ia pun selalu memperhatikannya. Nah, saking terobsesinya, pria itu pun mengumpulkan foto-foto dari Mbak Megu dan ditempelkanlah di dinding kamarnya. Yang ternyata semua foto tersebut didapatkan dengan cara diam-diam saat ia mengambil foto-foto dari Mbak Megu. Keesokan harinya, terlihat Megu yang sedang akan pergi berbelanja untuk membeli persediaan makanan. Lalu saat bersamaan, seorang pria dengan menggunakan topeng jambret muncul di rumahnya. Pahlawan bertopeng itu berniat membobol rumah dari Mbak Megu. Lalu setelah melihat situasi yang sudah aman, ia pun bergegas menjalankan aksinya dengan membobol pintu samping rumah Mbak Megu. Setelah pria bertopeng itu berhasil masuk ke dalam, bukannya mengambil barang-barang berharga, melainkan ia hanya mencium-cium aroma dan mengambil pembungkus goa milik Mbak Megu. Seruput bos. Serup lagi. Tak sampai di situ, ia pun mengambil foto Megu bersama suaminya. Dari sini kita pun masih dibuatnya bertanya-tanya, siapakah pria bertopeng itu? Pada malam harinya, terlihat Megu bersama sang suami sedang berada di dalam kamar. Saat itu, Megu sedang membersihkan wajahnya. Seketika, ia pun langsung tersadar bahwa foto keluarga mereka sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian, Megu menanyakan kepada suaminya. Akan tetapi, Hatake yang sedang asik membaca majalah Pemersatu Bangsa dengan santainya menjawab bahwa ia tidak mengetahui tentang foto tersebut dan mengatakan mungkin saja Megu lupa menaruh foto itu di mana. Keesokan pagi harinya, terlihat Megu bersama Hatake sedang berada di ruang tamu. Lalu ketika Megu sedang membersihkan jendela rumahnya, ia pun menemukan kunci jendela yang telah rusak. Kemudian ia pun meminta bantuan kepada sang suami untuk memeriksakannya. Akan tetapi Hatake tidak bisa memperbaiki jendela tersebut. Ia pun mengatakan bahwa akan memanggil seorang tukang untuk memperbaikinya. Tak berselang lama, datanglah si tukang tersebut untuk memperbaiki jendela rumahnya. Pada saat itu, Megu menyuguhkan teh hangat dan juga klepon kepadanya. Ternyata si tukang tersebut adalah pria tetangga Megu yang sering menyapanya. Pria ini bernama Hasuma. Kemudian Megu pun menanyakan apakah jendela itu bisa diperbaiki. Sambil cengar-cengir, Hasuma pun mengatakan bahwa saat ini jendela belum bisa diperbaiki dan akan memakan waktu sekitar semingguan untuk memesan kunci jendela yang telah rusak. Setelah itu, Megu pun akan keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok. Akan tetapi ketika Megu sudah pergi, terlihat pria bertopeng itu kembali menampakkan batang hidungnya. Lalu ia pun kembali memasuki rumah Mbak Megu. Sementara itu,
Megu yang sedang di perjalanan ternyata lupa mengunci jendelanya, sehingga ia pun bergegas untuk pulang ke rumah. Di sisi lainnya, Hasuma yang masih berada di dalam rumah seketika terkejut dan bergegas bersembunyi karena ia menyadari kedatangan dari Mbak Megu. Lalu melihat kesempatan emas, Hasuma pun langsung mendekat dan menangkap Mbak Megu. Hap! Lalu ditangkap. Tak sampai di situ, Hasuma pun mengikat tangan Mbak Megu dan mengambil sebuah kamera yang ternyata ia malah memfoto gunung kembar Mbak Megu yang begitu indah nan menjulang. Dari sini sudah bisa dipastikan Hasuma pun akan berhasil menceploskan batang singkong ke gawang dari Mbak Megu. 1-0 untuk Hasuma. Pada malam harinya, saat Megu sedang rebahan, terlihat ia pun sangat depresi karena telah berkelokar-kloket dengan pria lainnya. Dimana ketika suaminya datang untuk meminta jatah, Mbak Megu pun langsung menolaknya. Di sini Megu pun tak bisa mengatakan masalah yang dialami kepada suaminya, yang disebabkan Hasuma telah mengancam jika Megu mengatakan semua kejadian tersebut, maka video syur 19 detik mereka akan disebarluaskan ke seluruh sosial media. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Megu baru saja datang dari berbelanja, sementara Hasuma sedang mengintai dan akan melancarkan aksi busuknya. Ternyata ia telah mempersiapkan sebuah obat bius. Nah, ketika Megu hendak akan masuk ke dalam rumah, nang teko arep, Hasuma langsung membius Mbak Megu. Melihat Megu yang sudah terkapar, Hasuma pun kemudian mengangkat dan membawanya ke dalam kamar. Ya, karena masih terngiang-ngiang dari Mbak Megu, Hasuma pun kembali menceploskan batang singkongnya ke gawang dari Mbak Megu. 2-0 untuk Hasuma. Setelah selesai melancarkan aksinya, Hasuma pun lalu membuka topengnya guna mengungkapkan identitasnya. Sontak membuat Megu pun kaget setengah mati, dikarenakan pria bertopeng selalu membajak persawahannya tiada lain tidak bukan adalah tetangganya sendiri. Seketika ia pun langsung tersadar bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Hasuma, di mana Hasuma sengaja tidak memperbaiki jendelanya agar ia dengan leluasa dapat masuk ke dalam rumah Mbak Megu. Seketika itu Hasuma pun tersenyum seperti Joker, dikarenakan impiannya selama ini untuk merasakan goa milik Mbak Megu kini telah tercapai. Lalu film pun tamat. Oke guys, gitulah alur cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini, bawalah istri ke tempat bekerja agar tidak dibajak oleh orang lain. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios.